Selamat datang sahabat Inspiratalk dimanapun Anda berada. Welcome to Besna Fest 2021. Besna Fest 2021 ini merupakan festival beasiswa dan studi dunia yang berbentuk sharing session mengenai perjuangan meraih beasiswa di 21 kampus dunia dan 18 negara. Besna Fest ini running setiap hari mulai tanggal 11 sampai 31 Januari 2021 pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube channel Inspiratalk ID. Untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung, selamat datang. Dan sebagai informasi untuk sahabat Inspiratalk yang ingin selalu update jadwal sharing dari negara mana aja, dan yang nggak pengen ketinggalan info acara keren lainnya, boleh dong di-follow Instagram @inspiratalk.id, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Inspiratalk ID. Silahkan manfaatkan beragam acara yang menginspirasi dan tentunya gratis ini dengan semaksimal mungkin. Dan untuk malam ini, jika sahabat Inspiratalk ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya melalui kolom live chat atau komentar. Nah, malam ini merupakan Besna Fest hari kedua bersama saya, Dewanti, atau yang lebih beken disapa dengan nama Instagram @depix, DEPIKSS, sebagai host. Kita malam ini akan jalan-jalan sekaligus berburu inspirasi nih, beasiswa ke negara Seribu Kastil. Negara yang berbatasan langsung dengan Jerman, Polandia, Slovakia, dan Austria, yang dikenal memiliki ibu kota yang sangat indah, yaitu Praha. Pasti sahabat Inspiratalk udah pada tahu dong gestar kita pada hari ini dari negara mana? Mungkin bisa sambil diramaikan ya di kolom komentar. Yap, benar sekali, spesial hari ini kita kedatangan seorang pelajar yang sangat inspiratif yang sedang memperjuangkan studi doktoralnya di usia yang relatif muda nih, di Czech University of Life Sciences, Praha. Langsung saja kita undang Bang Surya Genta Akmal. Selamat malam, Bang. Atau di Halo, sana selamat selamat siang malam, ya? Pak Depi. Sekarang masih Waktu siang, masih Czech. jam setengah dua. Ya, setengah dua masih siang. Oke, selamat Selamat siang, Bang. siang. Gimana Ya. kabarnya nih, Bang? Sehat-sehat? Kabar baik, sehat-sehat. Alhamdulillah, di sini dingin sekali sekarang. Lagi salju. Hari ini 2 hari ke depan, hari ini dan besok itu ada hujan salju. Lumayan dingin. Wah, Sekarang -1 di sini. Dan kalau di pengalaman dalam pertama ruangan nggak itu. itu, Bang? Untuk Pengalaman melakukan, pertama iya, untuk, salju ya? iya pengalaman pertama. Dan Udah ya siap dong, senang Bang, sekali dengan bisa lihat. baju-baju yang tebel. Sudah, sudah. Oke, Bang, sebelum kita Mm-mm. bacakan CV secara singkat nih, melalui Oke. CV Bang Genta, boleh perkenalan sedikit nggak, Bang? Nama, asal kampus, negara, dan jenis beasiswa apa yang diterima? Secara singkat aja sebagai opening. Oh, baik. Selamat siang waktu Ceko semua, selamat malam waktu Indonesia. Perkenalkan saya Surya Genta Akmal. Sangat senang sekali Besna Fest, Inspiratalk mengundang saya untuk menjadi salah satu memberikan sharing beasiswa kepada rekan-rekan semua. Saya dari CULS, Czech University Czech University of Life Science di Praha. Saya mendapatkan beasiswa doktoral di CULS dari universitasnya. Nanti kita akan bicara lebih panjang lagi terkait itu. Demikian Mbak Depi. Oke, itu untuk perkenalan singkat ya, Bang. Dan untuk Ya. sahabat Inspiratalk, ini sebagai informasi bahwa Bang Genta ini merupakan ketua dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Republik Ceko periode tahun 2020 sampai dengan 2021 ya, Bang. Luar biasa banget Ya, nih. betul. Ya, dikasih Saya amanah merasa oleh teman-teman. terhormat bisa menjadi hostnya Abang. Dan ini Waduh. sembari share screen, Hmm. mungkin bisa saya bacakan ya, Bang Surya Genta Akmal, SPI MSI ini merupakan PhD candidate dari Czech University of Life Science Praha dan sebelumnya mendapatkan gelar Magister of Science dari IPB University dan menamatkan sarjananya di universitas yang sama yaitu IPB. Bang Genta ini sekarang adalah full-time researcher ya yang sudah menuliskan beragam karya penelitian dalam bentuk buku,
opini di media massa, dan banyak sekali jurnal penelitiannya. Mungkin bisa sambil di-scroll ke bawah, ini merupakan CV-nya Bang Genta, panjang banget loh ini pengalamannya, luar biasa banget. Oke Bang, mungkin langsung aja nih, sahabat inspirator Ya, paling udah gak sabar semuanya. Bang Genta ini kan merupakan penerima beasiswa dari Czech University of Life Sciences atau CULS. Ini betul, betul dari Mbak Devi. universitas langsung, dan Ya, denger-denger betul, nih Bang Genta keterima di universitasnya tanpa ujian masuk ya, wow. Itu betul, gimana ceritanya betul. Bang? Baik, kita ini apa diskusi sedikit terkait itu ya Mbak. Mhm, Jadi bisa sambil eh, cerita ya Bang? ya betul. Jadi sebelumnya itu saya bertemu dengan calon profesor saya itu tahun 2017 dulu. Tahun 2017 saya sudah pernah ketemu beliau dan kemudian kami melakukan riset bersama pada saat saya masih S2 waktu itu. Dan kemudian di periode 2017 sampai 2019 saya selalu keep in touch dengan beliau, selalu sharing tulisan, sharing banyak hal dengan beliau, selalu menjaga komunikasi lah intinya. Dan kemudian pada tahun 2019 akhir di Agustus saya dicat oleh beliau. Beliau tanya saya, apakah kamu sudah selesai S2-nya? Dia bilang, saya bilang sudah. Saya bilang, kamu mau lanjut S3 nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya, saya bilang gitu. Jadinya saya pikir saya langsung terima kan, gayung bersambut, saya terima tawaran beliau dan kemudian saya masuk dan dari hasil dari hasil rekam jejak saya selama studi, selama kenal dengan beliau dan kemudian dari rekomendasi dari dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB dan rekomendasi dari wakil dekan di tempat saya sekarang belajar, akhirnya saya diterima tanpa harus melewati seleksi dan tes di CZU. Kira-kira begitu Mbak Devi, sedikit sharing Wah, terkait berarti kenapa saya bisa masuk di sini tanpa seleksi. tanpa seleksi itu hanya dengan rekomendasi aja atau ada jalan atau step-step apa nih yang Bang Genta tempuh untuk bisa masuk di Czech University ini? Kalau dari pengalaman saya hanya rekomendasi Mbak Devi. Jadi pada saat pada saat sebelum saya selesai S2 itu belum selesai, saya baru selesai sidang tuh Mbak, belum belum dinyatakan lulus tuh, baru selesai sidang dan kemudian saya dapat chat begitu, saya bilang oke, dan kemudian beliau meminta persyaratan, persyaratannya itu ada CV, kemudian ada ada motivation letter, itu tentu kenapa saya ingin sekolah di sana ya, persyaratan-persyaratan standar terkait itu. Dan kemudian uh, saya baru mengirimkan hasil studi saya itu setelah saya lulus tentu di Agustus 2019 saya lulus, saya langsung kirimkan ke beliau dan kemudian dari situ beliau evaluasi dan segala macam berdasarkan dari track record rekam jejak studi, rekam jejak dengan yang bersangkutan dengan beliau dan kemudian rekomendasi dari dosen saya, kemudian rekomendasi dari mentor saya, yang kemudian itu yang mengantarkan saya untuk bisa mendapatkan sekolah di CZU tanpa tes saringan masuk. Begitu. Jadi syaratnya hanya Ya, dengan ya, rekomendasi dan yang untuk betul, TOEFL atau betul. IELTS gitu gimana Bang? Ada syarat-syarat Tidak, minimal saya nggak? tidak, 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 tidak. Nanti saya akan cerita Oh, ini menarik. Nanti saya akan cerita ini kita akan cerita tentang nanti gimana tips bisa kita dapatkan beasiswa di Republik Ceko. Karena Republik Ceko adalah mungkin salah satu negara di Eropa yang beberapa universitasnya tidak mempersyaratkan IELTS dan TOEFL untuk masuk ke universitasnya sebagai mahasiswa. wah ini Ini fakta yang peluang besar menarik bagi banget ya. teman-teman, Iya, iya. sangat menarik, sangat menarik. Nanti Menarik kita banget nih, akan nggak bicara. baru. Jadi hmm, kalau saya boleh cerita sedikit tentang fakta-fakta dunia pendidikan di Ceko, Mbak. Jadi di Ceko Mm-mm. ini itu dasar-dasar pendidikan tinggi ini sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Kalau kita bicara dari segi sejarahnya. Jadi pada saat Raja Charles, King Charles keempat tahun sekitar 1348 itu beliau mendirikan salah satu universitas tertua di
Eropa Tengah. Sekarang namanya Charles University. Itu yang di belakang Mbak itu, yang di Oh, background ini ya. itu ya Oke. Charlotte Bridge. Nah, di belakangnya itu ada kampus tertua di Republik Hmm. Ceko, sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Di Eropa Tengah itu adalah kampus tertua. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah bagi rekan-rekan pelajar yang baru selesai SMA atau S1, S2 atau S3, ketika bisa berbahasa Ceko, maka bisa langsung datang ke Republik Ceko untuk belajar di Republik Ceko dengan gratis. Tidak ada biaya sekolah sama sekali yang dipungut ketika kita belajar dengan bahasa pengantar bahasa Ceko. Menarik sekali saya rasa. Jadi peluangnya cukup besar dan tidak ada negara lain yang saya rasa, misalnya Jepang, kita ke Jepang, kita bisa bahasa Jepang, belum tentu biaya sekolah di Jepang gratis, toh. Tapi di Republik Ceko undang-undangnya menjamin itu semua. Begitu, Mbak. Jadi gimana nih Mas? Untuk di Ceko Hmm, ini sebenarnya ada peluang beasiswa apa aja selain yang tadi Mas ceritain sangat ya, banyak, yang sangat selain banyak. dari rekomendasi bisa tanpa ujian seperti Bang Genta atau bisa juga dengan kita mempelajari bahasa sana nih, mempelajari bahasa Oke, sana oke, lalu kita daftar keterima itu gimana aja Mas? Ada beasiswa oke. apa aja nih di Ceko? Baik, baik. Ini menarik. Ini untuk masuk ke universitasnya. Kalau yang tadi saya bicara itu tentang kita masuk ke universitasnya. Masuk ke universitas itu bisa banyak cara. Ada yang dites dulu, ada yang tanpa tes. Sama kan di Indonesia juga sama tuh, ada yang kampus yang bisa langsung masuk dengan rekam jejak prestasi, dan kemudian ada yang harus dites dulu, ada yang SBMPTN dulu dan segala macam tuh. Kira-kira begitu. Nah, kalau ada rekomendasi di Republik Ceko tidak. Nah, kemudian untuk biaya sekolah bagaimana? Untuk sekolah yang berbahasa Inggris atau bahasa pengantar bahasa lain selain bahasa Ceko, itu ada biaya kuliahnya. Dan tentu untuk biaya hidup di Republik Ceko juga kita butuh biaya, butuh dana, sehingga kita butuh beasiswa tentu. Dan beasiswa di Republik Ceko itu cukup banyak. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, kita bantu Jadi untuk tampilkan jenis slide-nya ya. ya jenis scholarship yang ada di Ceko itu ada dua. Pertama ada scholarship for degree, ada scholarship Oh, for yang study sebelum ini atau ya. research stays. Ya, nah jadi ada dua jenis scholarship. Nah sekarang kita bahas dulu nih tentang scholarship for degrees. Scholarship for degrees ini ada lima. Pertama ada beasiswa dari pemerintah Republik Ceko. Untuk beasiswa dari pemerintah Republik Ceko ini hanya untuk negara-negara berkembang. Jadi ketika nanti teman-teman bisa kunjungi situs yang ada di bawah di situ, itu nanti akan ada negara-negara yang available untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Republik Ceko. Sayangnya Indonesia tidak masuk. Nah, kemudian untuk Erasmus Plus program, ini Indonesia masuk. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa yang ada di Indonesia, S1, S2, S3, yang ingin sekolah di Eropa atau di Ceko khususnya bisa mendaftar di Erasmus Plus. Dan pembicara yang sebelumnya kan dapat yang Erasmus Plus toh. Dan kemudian ada Scholarship of the South Moravian Center for International Mobility. Ini dikhususkan untuk negara-negara tertentu. Sayangnya Indonesia tidak masuk di dalam kategori yang tiga ini. Nah, kemudian ada Vestergaard Fund Scholarship. Ini juga umum, bisa untuk semua mahasiswa bisa mendaftar di situ dari beberapa negara. Dan kemudian yang kelima, ini peluang yang paling besar ada di University Scholarship. Nah, University Scholarship ada sekitar 5 universitas yang menawarkan beasiswa. Dan untuk meng-apply beasiswa di Universitas Scholarship ini, yang pertama syaratnya adalah harus diterima dulu di universitas tersebut. Ada di Brno, ada di CTU, ada di CZU, itu yang di saya sekarang, yang saya hijau itu, dan kemudian ada di Charles University, dan ada di Masaryk University. Dan sedikit Charles University itu universitas tertua di Ceko. Masaryk University ini adalah kampus di luar Republik, bukan di luar Republik Ceko, di luar Praha, ya, ada di bawah Praha di selatan. Nah, kemudian ada satu lagi, tertutup tadi itu, ada
Mendel University, dan kemudian ada satu lagi Palachi University. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 universitas yang menawarkan beasiswa untuk teman-teman. Nah, untuk kasus saya mendapatkan beasiswa dari CZU. Begitu, Mbak Depik. Ada banyak sekali peluang beasiswa. Dan kemudian ada lagi beasiswa untuk beasiswa untuk exchange, pertukaran pelajar, atau cuma untuk riset, atau untuk 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 course gitu ya, belajar Mas? singkat gitu. Iya, betul betul, untuk course itu juga ada. Dan Jadi universitas-universitas juga menyediakan itu. kalau boleh jelasin lagi, berarti di Ceko itu ada peluangnya terbagi jadi 2 ya, Mas. Yang pertama itu adalah beasiswa yang untuk yang mencari gelar, atau yang seperti Mas Gelar, Genta betul. nih yang beasiswa untuk riset. Benar begitu nggak, Mas? Enggak, kalau saya beasiswanya untuk gelar. Karena saya di sini kan mencari Oh, gelar termasuk untuk PhD. gelar. Betul, Mhm. betul, 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 betul. Jadi di sini itu Terus yang ada nomor 2 scholarship ini for apa, degree Mas? itu ini. Mhm. Gimana? Yang ini Yang untuk for study dan for research stay ini maksudnya tadi untuk yang exchange program, dia cuma hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan begitu. Itu juga dapat oh, beasiswa iya iya, dari I pemerintah see I Ceko, see. kira-kira begitu. Jadi Jadi untuk kalau di yang untuk jangka panjang, untuk yang full time, mahasiswa full time, misalnya S1 full time 3 tahun, S2 2 tahun, S3 itu sekitar 2 atau sampai 4 tahun gitu. Nah, itu dapat beasiswa. Nah, itu yang beasiswa yang pertama tuh, scholarship for degree gitu. Nah, untuk yang cuma short time misalnya, itu dapatnya yang kedua, kira-kira begitu. Jadi untuk gambarannya ada yang beasiswa nyari sendiri, atau bisa juga yang rekomendasi kayak Bang Genta Betul, ya. Terus betul, ada betul, juga betul. beasiswa yang tadi boleh dijelasin nggak sih, Mas, kalau misal kita udah ngerti nih bahasa Ceko, terus kita udah keterima di salah satu univ, itu ternyata kita cukup membayar uang pangkalnya aja ya, Mas, berarti? Karena setelah itu Eh, dibiayain oleh pemerintah Ceko dong? Betul, betul, betul. Untuk biaya-biaya hanya ya mungkin sekitar biaya-biaya yang keluar ya itu nggak banyak ya Mbak. Kalau untuk di Ceko. Jadi kalau kita berbahasa Ceko itu biaya kuliahnya gratis. Jadi biaya semesterannya itu nggak ada. Karena di Ceko juga bayarnya kan per tahun ya. Nah biaya tahunan untuk belajar itu nggak ada, sama sekali gratis, no. Nah tapi untuk swasta biasanya bayar gitu. Nah, tapi ada beberapa yang tadi kayak Mbak bilang ada uang pangkal gitu kan biasanya biasanya untuk biaya-biaya administrasi gitu, untuk biaya memperpanjang masa studi jika dia lewat gitu. Nah itu baru ada keluar biaya. Tapi kalau misalnya kita di dalam rentang studi itu sama sekali kita nggak ngeluarin dana sama sekali. Dan kemudian juga Mbak, tadi terkait dengan beasiswa, eh, peluang untuk mendapatkan beasiswa di Republik Ceko ini cukup besar sekali karena memang satu, pertama pemerintahnya menyediakan, kedua kampus yang ada di Republik Ceko ini juga sangat banyak sekali. Kalau saya tidak salah hitung itu ada sekitar 26 public institution atau perguruan 26 tinggi ya? negeri ya, ya perguruan tinggi negeri yang ada di Republik Ceko, dan kemudian uh, ada sekitar 32 yang untuk private, yang swasta. Nah, jadi ada peluang besar sekali untuk belajar di Republik Ceko dengan mendapatkan beasiswa. Gitu, Mbak Oke, Detik. Mas, ini kan saya sempat googling juga nih, Yes. peluang beasiswa di Ceko. Itu berdasarkan riset singkat saya, itu dikatakan bahwa untuk biaya studi di Ceko ini relatif terjangkau nih, bahkan untuk universitas swastanya itu katanya juga terjangkau. Nah, seberapa terjangkau sih, Mas, sebenarnya untuk biaya yang kita butuhkan jika kita mau studi di Ceko? Baik. Kalau untuk biaya studi, kalau misalnya untuk biaya studi ya, untuk biaya studi itu kira-kira kalau per bulan hmm, itu sekitar 13, sorry, bukan per bulan ya, per tahun ya, untuk biaya-biaya sekolah, kalau yang bayar. Kalau yang bayar. Jadi kalau misalnya kayak pengantar bahasa Inggris, kita kan harus bayar tuh per tahun. Hmm. Per tahun itu bayarnya sekitar 13.000 korun.
13.000 korun itu Oh, setara dengan 500 euro atau sekitar 8 juta lah per tahun. 500 Per tahun, euro. Ya, 5 juta per ya. tahun ya. Itu dengan 8, yang 8, 8 pengantar juta per bahasa tahun. Inggris. Bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Ceko itu gratis. Nah, kemudian untuk biaya hidup gimana? Biaya hidup ya relatif lebih murah. Di Eropa, saya rasa Ceko yang paling murah. Karena biaya hidupnya hampir sama lah kayak di Indonesia per bulan. Untuk Hmm. kasus saya bisa habiskan mungkin sekitar 3 atau 4 juta per bulan untuk biaya hidup, kemudian akomodasi, jalan-jalan, Oh, ya tiga sekitar 4 empat juta, juta ya, 5 Mas? juta. Yes, 3-4 juta. Sangat murah sekali, Mbak. Jadi kalau ingin sekolah, merasakan suasana berbeda, suasana Eropa khas abad pertengahan begitu, ya Ceko tempatnya, saya rasa. Dan kemudian atmosfer pendidikan yang menurut saya luar biasa ya. Jadi sistem pendidikan di sini juga menurut saya sangat luar biasa. Sehingga recommended sekali buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Eropa. Oke, Mas. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang beasiswa atau tentang peluang studi yang kalau kita Mm-mm, mm-mm. daftar sendiri atau kita keterima dan kita beruntungnya udah bisa bahasa Ceko gitu sehingga Ya, ya. gratis kan, benar-benar gratis. Nah, untuk beasiswa yang Mas Genta terima sendiri nih kira-kira gimana tuh? Apakah menyediakan Oke, juga dengan allowance-nya dan fasilitas lainnya mungkin? baik. Nah, sekarang kita bicara kasus saya untuk saya untuk dapat beasiswa di CZU. Di CZU itu ada sekitar ada dua ya jenis pemberian beasiswa. Ada University Scholarship. Pertama itu adalah beasiswa untuk hasil studi yang luar biasa. Biasanya untuk prestasi itu biasanya dikasih beasiswa. Dan kemudian satu lagi untuk situasi pribadi yang sulit atau kurang mampu itu biasanya dapat beasiswa. Hampir sama lah kayak di Indonesia. Dan kemudian beasiswa ini Kayak kalau bidik yang misinya gitu ya, kasus Bang? saya, ya betul kayak bidik Hmm. mixingnya. Dan kalau untuk yang Universitas Scholarship itu di Republik Ceko itu biasanya diberikan untuk mahasiswa yang sudah terdaftar, yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita sudah terdaftar, sudah diterima di kampus itu, kita akan dapatkan beasiswa. Nah, kemudian apa saja tuh yang dari kampus saya berikan CZU? Jadi pertama tadi sebagai bentuk penghargaan dan kemudian ada kegiatan keluar dan segala macam. Nah, kriteria pemberian beasiswa ini biasanya diatur oleh universitasnya masing-masing. Nah, untuk kasus saya, untuk beasiswa yang saya terima itu adalah scholarship for PhD. Jadi di Ceko uh, doctoral student itu tidak lagi membayar, tapi mereka digaji. Wah, Ya mantap anggapannya begitu. nih. Jadi kita nggak keluar uang lagi untuk itu. Nah, itu profesor saya sendiri yang bilang, jadi saya sampaikan lagi Itu ke udah kayak teman-teman. pekerja Nah, malahan ya, Bang, digaji. yes, betul betul. Kita di bekerja. Nah, tapi itu beda lagi kalau misalnya kita bekerja lagi untuk departemen, kita dapat gaji lagi tuh di situ. Jadi kayak Oh, kasus berarti saya bisa sekarang, double saya dong? dapat beasiswa. Betul. Kasus saya dapat beasiswa itu dari fakultas. Dan kemudian saya bekerja juga untuk departemen sebagai researcher. Itu juga digaji sehingga dapat lagi di situ. Nah, jadi beasiswa ini bisa diberikan untuk yang datang ke Ceko untuk full time study atau yang untuk short time tadi yang tadi saya bilang. Nah, kalau kasus saya ini uh, fakultas memberikan beasiswa luar biasa. Nah, untuk syarat dan pengajuannya bagaimana? Untuk syaratnya hampir sama dengan syarat-syarat yang lain. Tapi yang mengajukan siapa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Depik, seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah diajukan oleh dosen pembimbingnya sendiri. Nah, jadi nanti kita nyiapkan semua berkas-berkas yang ada kayak CV, kemudian hasil rekam studi, kemudian progres selama studi, dan kemudian nanti ada motivation letter, ya hampir sama lah kayak syarat-syarat beasiswa yang lain. Dan kemudian yang uniknya adalah yang mengajukan itu adalah dosen pembimbingnya. Nah, kemudian Hmm. nanti dari rekomendasi dari dekan fakultas dan wakil dekan yang bertanggung jawab di situ, dan kemudian kita baru akan dapatkan beasiswa tersebut. Saya untuk tahun ini dapat 3 beasiswa. Satu beasiswa luar biasa dari fakultas, yang tadi diajukan oleh supervisor saya, dan kemudian saya juga dapat beasiswa akomodasi dari kampus saya,
Jadi universitas yang berikan. Kalau biaya akomodasi ini universitas yang berikan. Jadi saya diberikan asrama dan kemudian saya tinggal di asrama itu sendiri untuk yang single room dan kemudian biaya asramanya mulai dari sewa, listrik dan kemudian wifi itu semuanya ditanggung oleh CZU, oleh universitas. Jadi saya tinggal gratis di situ. Dan kemudian ketiga adalah beasiswa untuk yang outstanding study result, untuk yang hasil studi. Jadi kita per semester itu biasanya dievaluasi. Nah, saya dalam 2 bulan saya di sini, dari hasil kerja sama dengan supervisor saya waktu yang sebelum-sebelumnya, di 2 bulan saya terregistrasi sebagai mahasiswa, saya bisa menghasilkan jurnal di salah satu penerbit berindeks masuk ke dalam kuartil 2. Jadi dan sekarang sedang siap untuk masuk ke dalam kuartil 1. Jadi saya dapat beasiswa lagi di situ karena hasil tadi. Tapi beasiswa ini untuk per 6 bulan. Kalau saya bisa mempertahankan, saya akan terus mendapatkan beasiswa itu. Jadi itu dapatnya dari fakultas. Nah, maksimal beasiswa yang kita bisa dapatkan dari universitas itu sekitar 19 juta, Mbak, atau 30.000 korun. 19 apa juta. tuh? Dan Per bulan? maksimal beasiswa per bulan. Oh, per 19 bulan. juta per bulan. Ya, 19 juta per bulan. Dan kemudian beasiswa yang saya terima itu 27.000 atau sekitar 17,5. Nah, kemudian periodenya itu ya mulai dari Januari ini saya terima. Karena sebelumnya mereka ya seperti tadi yang saya bilang, mereka lihat dulu hasil kita. Karena beasiswa ini kan base-nya tadi dari result tadi. Apakah masih outstanding atau enggak? Kalau enggak outstanding, dia tarik lagi. Jadi nanti increase lagi itu berkurang lagi itu ini kita beasiswa kita. Tapi masih tenang dong, Mas. Jadi, kan masih ada 2 lagi tadi, 2 yang lainnya. mudah-mudahan, Mbak, berkat kerjasama yang baik dan ini yang paling penting menurut saya ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang mencari beasiswa adalah cari relasi dan kemudian cari mentor. Kebetulan saya punya mentor yang luar biasa di IPB dulu dan Dosen kemudian pembimbing tadi ya, Mas? iya, dan kemudian akhirnya saya bisa kenal dengan calon supervisor saya di Ceko. Nah, dari situ semuanya bisa kita capai, saya rasa. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, untuk dapat peluangnya gimana? Untuk bisa dapat peluang scholarship di Ceko nih. Ini menurut saya sangat mudah sekali karena mereka melihat untuk tahap seleksi dan kemudian untuk pengajuan itu biasanya fakultas akan membantu dan sangat terbantu sekali. Jadi kita tidak diribetkan dengan sistem administrasi sebetulnya. Oke, Mas, saya boleh potong dikit nggak? Ini ada pertanyaan yang menarik silakan. banget nih. Ya. Jadi mungkin boleh ditampilkan pertanyaan dari Perlindungan Mulia Nasution. Kalau bisa bahasa Ceko, selain biaya kuliah gratis, biaya kehidupan sehari-hari juga ditanggung nggak, Bang? Nah, ini tadi yang saya bilang di awal, kalau bisa bahasa Ceko, gratis sekolahnya, tapi untuk akomodasi kan kita perlu biaya, toh? Ya kita harus tetap cari beasiswa. Nah, kampus menyediakan itu. Jadi kalau kita mau untuk mencari beasiswa, pasti akan full gratis untuk sekolah di Ceko. Kalau pengalaman saya sekarang ya saya full gratis untuk sekolah di sini. Jadi step awalnya berjuang untuk bisa bahasa Ceko, masuk sana, terus masih ada jalan lagi ya, Bang, untuk masih ada jalan lain untuk beasiswa. Betul. Memang negara untuk pelajar ini. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya ini dari Kansa Hanif. Apa suka duka Kak Genta rasakan selama menjadi mahasiswa di Republik Ceko dan culture shock apa yang Kak Genta temukan saat pertama kali menginjakan kaki di negeri seribu kastil tersebut? Oke. Kalau dukanya dulu ya, kalau dukanya pasti jauh dari Indonesia, jauh dari orang-orang terdekat, ya, jauh dari keluarga, dan banyak hal di Indonesia yang nggak ada di sini, jauh dari nasi goreng, mie goreng, bakso, dan segala macam, nggak ada di sini. Nah, kalau dukanya, ya dukanya kita nggak bisa makan enak. Dan
kalau sukanya adalah di sini sangat rapi dan kemudian sangat indah. Pertama kali menginjakkan kaki di sini, atmosfernya langsung berubah. Kita kayak dibawa ke Eropa abad pertengahan. Jadi kayak masih agak, apalagi kalau udah kayak sekarang ini nih, saya ikut shock lagi nih. Saya ngeliat kalau salju turun itu kayak, wah udah kayak di negeri-negeri dongeng nih. Gitu kan, kastil banyak, salju turun gitu. Sangat indah sekali sih. Dan kemudian Kayak di ya, film-film ya Bang ya? iya kayak di film-film. Dan kemudian untuk kultur shock, saya rasa agak ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu uh, berpengaruh lah kalau untuk culture shock. Karena umumnya orang kita sekarang kan juga di Indonesia sendiri udah banyak yang ke barat-baratan ya. Jadi kalau udah keluar negeri juga nggak terlalu inilah menurut saya. Udah mau Ada goes lagi. internasional kayaknya Ya, Indonesia nih. Oke Mas, next question nih. ya, ada lagi nih. Dari Widodo Trisaputro, izin bertanya apakah boleh membawa keluarga Mas dan apakah keluarga ditanggung beasiswa kalaupun tidak, Hmm, apakah allowance-nya mencukupi? Itu tadi Mas, ini tentang menarik, ini allowance. menarik sekali, ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali pertanyaannya. Saya ceritakan pengalaman Ketua PPI sebelumnya, Mas Khairul Anam. Sekarang beliau jadi koordinator PPI Dunia. Eh, Beliau sebelumnya membawa istrinya ke sini. Dari beasiswa yang beliau dapatkan, beliau bisa bertahan hidup di Ceko, ya mungkin pas-pasan ya, bertahan hidup di Ceko dengan istri dan 2 anaknya. Jadi saya rasa eh, ketika kita ke Ceko dan kemudian ketika kita mendapatkan beasiswa, beasiswa itu sudah bisa menanggung keluarga kita di sini. Dan satu yang paling kita catat di sini adalah memang kalau untuk ke Ceko harus dapat beasiswa untuk dapat pengalaman studi yang lebih nyaman saya rasa. Karena kalau enggak di Ceko sangat sulit sekali untuk part time, untuk kerja part time. Karena Hmm. kebanyakan masyarakat Ceko tidak terlalu mahir berbahasa Inggris. Kalaupun mereka bisa berbahasa Inggris, mereka malas menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita yang tidak bisa berbahasa Ceko, itu akan susah mendapatkan kerja part-time. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan beasiswa tadi. Oke, Nah, oke. ini pertanyaan dari Renaldi. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, untuk peluang mahasiswa dari Moh Reynaldi, kalau Mm-mm. peluang mahasiswa Indonesia besar nggak Mas? Sama apakah ada jurusan kebijakan publik atau jurusan hukum atau politik? Mungkin bisa saya tambahkan dikit ya Mas. Tadi kan Bang Genta tuh ini antara Mas sama Bang nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa, sama aja. Tadi kan Bang Genta juga cerita kalau diajuin sama dosennya. Nah, apakah itu Ya, semua dosen di seluruh dunia bisa mengajukan dan langsung keterima atau justru selected country kayak Indonesia atau universitas dengan standar seperti apa tuh yang bisa mengajukan mahasiswanya untuk menerima beasiswa luar biasa seperti Mas Genta tadi? oke. Pertama, sebelum kita jawab pertanyaan dari Mas Muhammad Renaldi ya, sebelumnya adalah kerjasama antara universitas dengan kampus tujuan. Itu penting. Dan kemudian, kalaupun tidak ada hubungan kerjasama antara dosen yang bersangkutan, dosen di kampus ini, dengan dosen di tempat tujuan. Ini penting sekali, karena ini akan membantu sebenarnya. Dari pengalaman saya, ini sangat membantu sekali. Hubungan antara mentor saya dengan calon supervisor saya di Republik Ceko yang cukup baik, dan kemudian ini yang membuat itu semua dimudahkan. Sehingga rekomendasi dari Republik Ceko datang, rekomendasi itu yang membuat kita untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa tersebut gitu. Dan kalau rekomendasi yang dari Indonesia itu hanya untuk sebagai syarat administratif untuk mendaftar ke universitas, Mbak. Kalau untuk mendapatkan beasiswa itu rekomendasi dari pembimbing atau dosen yang ada di Republik Ceko, bukan dari Indonesia. Oh gitu, networking penting banget ya. Tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya Mas, apakah peluang dari Indonesia besar? Sangat besar sekali karena pada zamannya Presiden Soekarno dulu ada sekitar 300 orang lebih mahasiswa Indonesia yang dikirimkan ke Ceko untuk belajar.
dulu namanya masih Cekoslovakia, sangat besar sekali. Dan peluang beasiswa untuk ke Republik Ceko itu terbuka sangat lebar sekali dari jalur manapun, tidak hanya dari jalur yang seperti saya, tetapi juga dari jalur-jalur beasiswa yang lainnya. Ada dari LPDP, di sini juga di kampus saya ada LPDP, ada sekitar 2 orang, 3 orang. Dan kemudian sebagian besar sih di Republik Ceko, LPDP ada beberapa, dan kemudian ada beasiswa dari NTB, beasiswa dari Provinsi NTB, dan kemudian ada satu beasiswa dari yang universitas. Jadi ada tiga itu kalau dari sekarang mahasiswa Indonesia yang sedang sekolah di sini, begitu. Jadi sangat Ini terbuka relate, lebar. ini nyambung dengan Besna Fest hari pertama kemarin, itu ada beasiswa dari Betul, NTB. betul, betul, betul. Kalau sekarang ada NTB mengirimkan sekitar 9 orang mahasiswanya, calon mahasiswanya untuk sekolah di CZU, tapi karena visa dan kemudian karena pembatasan full lockdown ya, jadi mereka belum datang ke Republik Ceko. Jadi sekarang Oke, ada Mas. 9 orang calon mahasiswa yang datang. Oke, Dari NTB ini itu dari daerah. untuk informasinya kan banyak banget nih beasiswa di Ceko. Untuk info-info itu bisa kita pantau di mana ini Mas, update-update-nya? Mungkin bisa di-share ke Oke. sahabat Inspiratalk di rumah ya. Betul. Tadi pertama dari slide yang sebelumnya, tadi saya ada scholarship for degree, itu ada website-website tadi saya tampilkan. Ya, di situ. Nah, ini ada bisa banyak sekali, nanti teman-teman bisa cari beasiswa di sini, dan kemudian syarat-syaratnya juga ada di sana, dan kemudian ada di scholarship portal atau nanti www.scholarshipportal.com, itu juga teman-teman bisa kunjungi di sana, ada di slide saya yang di halaman belakang, bisa ditampilin. Oke, mungkin bisa sambil dibantu host untuk menampilkan. Ya. Nah, di situ ada tuh. Setelah Setelah slide ini. Iya, ini. Ya, scholarshipportal.com. Di sini untuk mencari info beasiswa dan kemudian syarat-syarat dari beasiswa, nanti linknya akan dilinkkan ke pemberi beasiswa. Ini sangat membantu sih untuk teman-teman yang ingin mencari beasiswa. Dan sayangnya waktu kita nggak terlalu banyak ya, jadi kita nggak bisa sharing lebih dalam lagi. Tapi intinya untuk teman-teman ada sedikit tips ini sebelum ini, menurut saya perlu kita sharing bersama. Pertama, ubah dulu pola pikirnya. Jadi jika sebelumnya kita berpikir bahwa beasiswa di luar negeri itu sedikit, sekarang ubah. Beasiswa di luar negeri itu sangat banyak sekali. Sekarang kita kurang meraba aja, jadi kita nggak dapat. Kalau kita udah raba itu, semuanya terbuka sebenarnya. Intinya adalah rajin dan mau mencari. Kedua, beasiswa itu bukan hanya untuk orang pintar. Nah, ini yang paling perlu nih. Kadang-kadang orang dapat IPK di bawah 3,5 itu udah minder. Aduh, nggak mungkin yang dapat beasiswa apalagi untuk sekolah ke luar negeri. Jangan dulu berpikiran seperti itu, karena untuk mendapatkan beasiswa itu tidak hanya untuk orang pintar, tetapi untuk orang yang mau. Kalau dia mau berusaha, dia mau mencari, dan dia gigih, dia dapat beasiswa. Saya rasa semuanya dari situ, dari kegigihan, dan orang akan menghargai itu semua. Dan kemudian siapkan waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan itu semua. Saya menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan mendapatkan beasiswa ini. Jadi dari 2019 sampai 2020 akhirnya saya bisa dapatkan beasiswa itu. Untungnya 2019 itu saya belum masuk, dan saya baru masuk menjadi mahasiswa itu 2020, tapi saya mempersiapkannya itu sebelum saya menjadi mahasiswa. Jadi 1 tahun sebelumnya. Dan kemudian hiraukan apapun yang orang katakan tentangmu, dan selalu utarakan mimpimu ke siapapun. Kalau saya selalu sampaikan, karena dari waktu saya S1 sampai saya S2, saya bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan saya di luar negeri. Ya, apapun yang orang pikirkan, apapun yang orang katakan tentang saya nggak pikirkan itu. Menurut saya adalah apa yang mau saya capai, tujuan saya harus saya jalani, dan saya harus raih itu. Dan kemudian paling penting adalah persiapkan semuanya dengan matang. Kalau gagal, ulang lagi sampai dapat. Perbaikin apa yang salah, perbaiki. Akhirnya
bisa berhasil juga. Dan kemudian yang paling penting adalah memang benar kita itu tidak boleh menyepelekan orang lain. Tetapi kadang kita lupa. Kita itu kadang suka menyepelekan diri kita sendiri. Kita suka ngingetin orang, jangan sepelein orang. Tapi kita lupa untuk ngingetin diri kita, jangan pernah sepelekan diri sendiri. Karena dirimu jauh lebih luar biasa dari siapapun. Dan itu yang saya rasakan ketika sudah keluar. Saya keluar dari zona nyaman saya dulu waktu saya masih di SMA, saya datang ke Bogor untuk sekolah. Saya keluar, ternyata saya nggak berjauh berbeda dari yang lain. Saya juga bisa bersaing dengan mereka. Dan kemudian saya lanjut S2, ternyata saya juga bisa bersaing nih. S3 juga sama. Dan ternyata di sini juga saya bisa bersaing, dan kemudian saya juga bisa bersaing dengan orang-orang Eropa lain, dengan orang-orang Asia lain, yang dibilang pintar dan segala macam, tapi kita tetap bisa bersaing, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita outstanding dibanding mereka juga. Kira-kira begitu. Intinya adalah jangan pernah lupa untuk tidak menyepelekan diri sendiri. Jangan pernah sepelekan dirimu, karena dirimu lebih luar biasa dari siapapun ya Mas. Niat dan usaha itu yang paling penting. Luar biasa banget nih closing statement dari Bang Genta. Nggak kerasa Bang, kita udah 30 menit lebih nih Bang kita ngobrol. Lewat kita. Aduh. Terima kasih banget atas waktunya ya Bang. Semoga sehat-sehat sama-sama, Mbak Devi, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang belum tersampaikan. Saya feel free jika ada yang mau kontak, bisa kontak saya lewat chat di Instagram atau lewat chat di WhatsApp dan segala macam. Jika ingin dapat informasi lebih lanjut terkait dengan sekolah di Ceko. Benar banget. Untuk sahabat Inspiratalk, jangan lupa nih follow Instagram Bang Genta di @s.genta.a, GENTHA.a. Nah itu, nanti bisa tanya-tanya di sana untuk lebih lanjut ya Bang ya. Dan jika kalau mau nomor telepon saya bisa di ini. Nomor telepon saya ada di slide-nya. Terima kasih, tadi itu ada nomor telepon saya kalau ada teman-teman yang ingin ini. Kalau ada yang mau informasi lebih lanjut tentang studi di Republik Ceko bisa ditampilkan. Untuk sahabat Inspiratalk, jangan lupa untuk ngisi daftar hadir di live chat ya. Nanti kita akan mengirimkan materi dan juga e-sertifikatnya. Ini mungkin bisa dicatat sebentar ya. Mungkin bisa dibantu ditampilkan untuk rekan-rekan atau sahabat Inspiratalk yang ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Nah, ini dia nih. Ada nomornya ya. Ini WhatsApp bisa, Bang? Bisa WhatsApp. Oke, dicatat ya. Kan WhatsApp bisa dengan juga. Mas Bana dengan Mbak Devi kan lewat situ. Benar banget. Ini nggak perlu takut tarif interlokal ya, Bang. Ya, berarti WhatsApp aja sekarang bisa. Iya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang Genta. Ditunggu karya sama-sama Mbak Devi. Untuk terima Indonesia kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk sharing dengan rekan-rekan di Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Karena sekarang semuanya udah bisa ini ya, lewat YouTube, lewat ini online, semuanya udah bisa dengar informasi. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ya. Dan untuk sahabat Inspiratalk, jika merasa sharing hari ini bermanfaat dan penuh inspirasi, jangan lupa untuk share keseruan acara ini dan mention @inspiratalk.id dan @s.genta.a dan @depix. Akan dipilih 3 pemenang untuk mendapatkan golden ticket mentorship beasiswa. Jangan lupa juga mengingatkan sekali lagi untuk isi daftar hadir yang ada di live chat untuk mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih Bang Genta, dan besok di jam dan waktu yang sama masih bersama saya @depix. Kita akan berjalan-jalan dan menggali info beasiswa dari Swedia dan Polandia. Terima kasih kepada seluruh tim Inspiratalk yang udah make it happen acara ini. Saya Depix pamit undur diri. Bang Genta juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kesempatan Inspiratalk. Thank you. Oke, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa besok. Terima kasih. Bye.